Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, kita lanjutkan kuliahnya untuk organisasi arsitektur komputer ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dulu ya. Kita santai aja. Karena kita nggak pernah ketemu di kelas ya, belum pernah ketemu di kelas. Ya, kita berharap nanti setelah UTS bisa jadi touring ya. Semoga nggak ada kejutan lagi, kejutan peningkatan kasus COVID. Kayaknya sudah mulai turun sih, tapi nggak tahu, biasanya juga tiba-tiba naik gitu, nggak tahu. Oke, teman-teman, gini ya. Jadi saya mau ngomong nih. Jadi posisi program studi TI ini kan strategis ya. Saya bilang strategis di vokasi ini strategis. Kenapa? Karena satu-satunya bidang atau program studi yang temanya adalah saintek ya, atau yang masuk dalam kategori saintek, ilmu saintek. Jadi kalau kita lihat keilmuan itu kan terbagi jadi ilmu saintek sama ilmu sosial humaniora, sosum gitu ya. Nah, di vokasi sendiri itu selain TI itu semuanya sosum itu, sosial humaniora itu. Ya. Ekonomi, ya, sosial dan humaniora, sosial dan yang berkaitan dengan manusia, gitu kan. Perbankan, ekonomi, administrasi bisnis, perhotelan, dan desain grafis. Desain grafis itu sekarang arahnya ke desain komunikasi visual. Jadi ilmunya agak-agak ke arah komunikasi sekarang. Ya, bukan engineering ya. Jadi, bukan ke arah rekayasa. Habis ini diarahkan ke sana. Jadi praktis yang saintek ini hanya kita. Ya, saintek itu berarti kan sains dan teknologi ya. Walaupun nanti akan menyusul beberapa program studi baru, seperti kalau kita nanti akan launching di tahun depan itu robotika dan kecerdasan buatan. Itu jelas saintek. Ya, kemudian akan ada juga program bisnis digital gitu kan, bisnis digital itu juga saintek ya, berbau saintek karena ada digital di situ. Nah itu jadi, sedangkan gini, permasalahan yang lain itu adalah seringkali vokasi itu dikaitkan dengan produk, gitu ya, dengan menghasilkan produk. Otomatis praktis gitu ya. Program studi TI ini selalu ditodong gitu ya, selalu ditodong untuk menghasilkan produk, teman-teman. Ya. Dari tugas akhir pun sangat berbeda dengan yang program studi lain. Kita harus menghasilkan produk, baik itu software maupun hardware. Ya, karena core kita memang di engineering ya, jadi di saintek, sains dan teknologi. Ya, jadi teman-teman harus terbiasa gitu ya, menghasilkan produk sejak kuliah gitu ya. Jadi tujuan utama kuliah ini apa sih? Jadi UB itu Entrepreneur University ya. Jadi sudah digembor-gemborkan di mana-mana bahwasanya Universitas Brawijaya itu adalah entrepreneurial university ya. Jadi menghasilkan wirausahawan nomor 1. Baru yang kedua menghasilkan tenaga atau sumber daya manusia yang terampil, yang
kompeten untuk menempati posisi pekerjaan yang terbaik gitu kan. Baru yang ketiga, misalkan untuk menjadi akademisi ya, agar sekolah lagi, jadi ilmuwan kayak gitu ya. Jadi kan outputnya 3 itu kalau kuliah itu. Mau yang wirausaha, atau mau yang mau kerja, atau mau sekolah lagi, kan gitu. Nah, vokasi dalam hal ini itu sebenarnya yang paling dibidik itu nomor 1 ya, yaitu entrepreneur. Ya, entrepreneur. Dan baru yang kedua adalah siap kerja. Gitu ya. Nah, mahasiswa vokasi itu sebenarnya paling berpeluang untuk membuat usaha itu paling berpeluang. Kenapa? Karena harusnya gitu ya, harusnya kalian lebih terampil dan bisa membuat produk ya. Jadi kalau mau memulai usaha itu kalian sudah punya produk dulu, baru cari karyawan gitu ya. Artinya bisa dimulai dari nol. Kalian sendiri pun sebenarnya bisa gerak dulu, baru cari karyawan kalau sudah besar. Jadi logikanya jangan dibalik. Nggak punya ilmu, nggak punya keterampilan, ngajak temennya buat usaha dibohongi, ya kan, rugi kan gitu umumnya. Karena mahasiswa vokasi itu harusnya sudah punya produk, bisa bikin produk sendiri, nggak mungkin bisa dibohongi kan karena yang buat kamu. Terus tinggal belajar ilmu marketing sedikit gitu kan. Kalau sudah gede baru cari teman misalkan karyawan dari karyawan gitu loh. Itu harapannya gitu. Jadi paling berpeluang sebenarnya jangan berpikiran hanya untuk menjadi pekerja ya. Apalagi orang TI. Orang TI itu modalnya nol. Modalnya 0 rupiah. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Ya, saya melakukan ya. Untuk cari duit di bidang IT itu untungnya gede banget gitu ya. Untungnya sangat besar. Gitu ya. Asal emang punya keterampilan, asal punya kemampuan gitu ya. Dan punya kawan gitu, dan punya kawan atau punya teman. Jaringan yang bagus. Jadi kalau kemampuan kalian ini didukung dengan jaringan yang bagus, dengan channel yang baik ya, komunitas ataupun kerabat ataupun teman gitu yang luas gitu ya. Saya yakin kalian cepat kok. Cepat kaya maksudnya ya. Jadi tolonglah nanti harapan saya itu seperti itu ya. Teman-teman nanti itu jadi proyek-proyektor semua gitu loh. Jadi yang proyek-proyek dari manapun itu banyak itu proyek IT itu ya. Hari ini itu lagi instansi-instansi pemerintahan, swasta semuanya gitu kan. Pasti butuh yang namanya pengadaan aplikasi kah, pengerjaan apakah itu. Ya, impian saya gitu loh. Teman-teman nanti suatu saat itu kalau udah lulus ada yang berwirausaha gitu ya. Membuat startup ya nggak harus startup ya. Ya apapun software house misalkan. Melayani semua software. Harus berani itu. Ya. Saya katakan kenapa? Modalnya nol rupiah. Tidak seperti kalian jualan makanan yang harus modal beli bumbu, beli makan, beli bahan baku ya kan. Sedangkan kalau di TI modalnya ya hanya otak, pikiran ya, pengalaman. Ya kan, modal fisiknya hanya laptop, 1 laptop aja cukup. Saya memulai cari duit proyek kecil gitu ya, anak SMA. Kelas 2 SMA itu saya sudah berani nyodorkan proposal penawaran ke beberapa sekolah swasta di kota saya. Ada 2 kalau nggak salah dulu ya, nyantol gitu ya. Ya, bikin website instan itu untuk sekolah. 1 juta. Masih mau naik kelas 3 SMA. Jadi saya membuktikan tanpa guru, tanpa sekolah ya. Karena saya belajar otodidak. Bidang ini itu mudah untuk mencari duit gitu. Ya. Modalnya nanti di proposal. Jadi kalau kalian sudah punya kemampuan, sudah pede, harus berani membuat proposal penawaran. Siapapun tawarin gitu loh. Ya. Misalkan sekolah di sekolahnya Bapak Ibu, misalkan, atau di kerabat atau di sekitar kamu. Kirim itu, misalkan, kirim proposal penawaran di print yang baik, dijilid gitu ya. Dalamnya isi proposal penawaran apa sih? Isinya itu ya hanya
mock up gitu ya. Saya kasih lihat ya. Jadi saya ajari proyek teman-teman ya. Saya ajari cari duit. Kenapa? Jangan menggantungkan menjadi pekerja. Kondisi hari ini itu mungkin sudah tidak ideal seperti dulu ya. Cari kerja mungkin persaingannya lebih ketat. Tapi ada peluang untuk berwirausaha itu besar gitu ya. Maka dari itu kita selalu mendorong untuk teman-teman itu bisa menjadi entrepreneur ya. Syukur-syukur teknopreneur. Teknopreneur itu apa sih? Ya, wirausaha yang berbasis teknologi, produknya yang berbasis teknologi. Kalau kita mah pasti teknopreneurship ya, teknopreneur kita itu. Produk kita software, aplikasi, ya, jasa TI, ya kan. Nah ya, kalau nggak kelihatan. Oh ini ya, share screen. Jadi besar sekali harapan kita ya, agar kalian mindsetnya itu tidak mindset pekerja. Vokasi memang sebenarnya untuk menyiapkan tenaga yang terampil, tapi harus lebih dari itu. Kita yang terbaik. Gitu ya. Kalau bisa menjadi bos, kenapa harus jadi karyawan? Gitu ya. Ataupun kalau jadi karyawan, tapi mindsetnya mindset bos. Gitu ya. Maksudnya ya jadi karyawan hanya untuk mengumpulkan modal dan membangun jaringan. Tapi pada suatu saat seorang wirausahawan. Nah, jadi orang TI itu modalnya cuma proposal. Nah, ya, kayak gini. Proposal penawaran jasa buatan aplikasi startup. Nah, dikasih surat pengantar proposal kepada siapa yang kamu tuju. Ya. Jadi satu, kalau bisa proposalnya berbeda, ya, isinya, kontennya. Kalau tujuan suratnya jelas berbeda, tuliskan saya ingin melakukan website, harapannya bisa dipertimbangkan. Terus buat juga pendahuluan ya. Jadi kayak buat proposal. Jadi proposal itu sebuah, jangan anti dengan proposal ya. Ya makanya kalian diajari bikin proposal PKM apa itu semuanya itu tidak hanya untuk lomba. Untuk nanti bermain di proyek atau di mana. Semuanya juga butuh proposal. Proposal itu penting. Ya, membuat website kan diuraikan di sini. Ya. Hubungannya dengan bisnis calon customer apa, nanti akan meningkatkan apa gitu. Itu harus tahu kamu ya. Kita harus bisa mengendorse aplikasi kita gitu. Nah, ya kan. Nah, baru ditawarkan paketnya apa. Jadi kita punya paket nih, paket website, nah, misalkan biaya operasionalnya sekian, gitu kan. Fiturnya kayak gini. Terus yang B harganya sekian untuk menengah. Jadi mulai produknya mulai dimasukkan. Nah, baru di bagian terakhir ditambah ya, ditambah misalkan after sales-nya atau service-nya apa benefitnya. Nah, kemudian ada syarat ketentuan, misalkan harus dibayar dulu 50% DP, ya, masukkan di sini. Terus ketentuan-ketentuan lain ya. Jadi, nah kemudian yang penting ini mock up-nya ya. Jadi modal kita hanya mock up gitu loh ya. Mock up yang kita buat pakai Figma itu kemarin. Makanya itu jangan diremehkan ilmu itu ya. Bermodal itu saja kalian itu sudah bisa cari duit sebenarnya ya. Untuk membuat mock up ya kan. Nah, makanya nanti belajar sebelum misalkan ke sini bisa untuk lomba, lomba-lomba PKM, lomba proposal apapun itu kasih mock up aja gitu loh. Buat mock up ya yang bagus ya. Kalau ini jelek nih, jelek ini, deso ini. Ya, jadi karena kalian sudah dapat ilmunya gitu ya, dibuatkan mock up yang memang bagus ya. Misalkan gini, kalian mau nembak satu sekolah swasta yang favorit di kota kalian, ya kamu harus buatkan mock up seakan-akan aplikasinya itu sudah jadi untuk sekolah itu. Jadi misalkan ini logonya ya logo sekolah yang kamu tuju. Jangan nyuplek punya itu sudah disesuaikan dengan sekolah yang mau dituju atau klien yang dituju. Itu sangat pengaruh sekali, makanya saya bilang proposal penawaran itu kalau aplikasi itu langsung spesifik aja. Kamu nembak klien yang besar siapa atau klien yang potensial siapa, buatkan mock up desain website atau mobile app ya yang mencantumkan identitas dia. Jadi dia akan punya gambaran, wah aplikasinya kayak gini ya, gitu loh. Ya. Jadi modalnya hanya ini aja teman-teman ya untuk penawaran itu tidak ada yang aneh-aneh. Gitu ya. Itu harapan kami teman-teman ya. Makanya dilatih dari sekarang. Jiwa kita itu jiwa proyek gitu ya. Itu selalu apa ya untuk orang-orang vokasi itu harus memahami itu sehingga kita akan bersaing nanti di pasar itu kita akan bersaing. Jangan mindsetnya jangan hanya menjadi pekerja, tapi pekerja yang bermindset apa owner gitu ya atau bermindset CEO gitu.
ya. Itu sangat kita harapkan di TI vokasi ini. Jadi Brawijaya itu namanya besar, jangan sia-siakan ya. Ketika kamu misalkan nanti berwirausaha dengan menjual nama Brawijaya itu pun sudah luar biasa gitu loh, sangat dipercaya. Jadi jangan sia-siakan hanya untuk menjadi pegawai gitu ya. Coba nanti berani untuk coba menjadi apa ya, mengambil beberapa peluang untuk menjadi wirausahawan. Gitu. Nah, berikutnya begini, karena kita tadi saya bilang dituntut untuk menghasilkan produk. Ya. Jadi ya bukan dipaksa ya. Jadi dipaksa halus lah. Gitu. Kalian kan masih angkatan 2021 ya. 2021 itu masih punya peluang masih besar sekali. Masanya masih ada setahun ke depan ini. Otomatis kita harus reorganisasi ya untuk tim-tim andalan kita di TI. Selama ini ya saya menggantungkan pada angkatan-angkatan yang 2020, 2019 terutama. 19 terutama ya, 19 itu luar biasa, anak-anaknya kompak. Banyak yang antusias gitu ya. Dan jumlahnya banyak gitu ya. Jadi kakak kelasmu itu hebat-hebat itu. Semangatnya banyak, semangatnya luar biasa. Dan mereka sudah memetik hasilnya gitu ya. Memetik hasilnya itu apa? Baik itu prestasi maupun finansial itu juga mereka merasakan sampai sekarang. Ada yang dapat proyek terus gitu kan. Ada yang istilahnya diminta tolong ngerjakan apa, dapat duit gitu kan. Ya, karena memang sudah dipercaya karena dia juga terbukti bisa dan menang lomba beberapa kali. Gitu. Ya, harapannya adalah itu diikuti oleh junior-juniornya ya 2020, 2021 gitu loh. Ya. 2020 itu kelasnya hanya 2 kelas, anaknya cuma sedikit ya. Nggak masalah. Nanti digandeng dengan 2021 ini karena kalian itu semester depan sudah jadi senior gitu. Ya. Bulan September itu kalian sudah jadi senior 2021 ya. Karena ada 2022 yang masuk gitu kan. Nah, itu harapannya kalian sudah jadi apa ya, leader ya di situ. Kalau di tim itu tim leadernya itu 2021. Makanya saya fokus benar dengan angkatan ini. Saya buatkan grup yang mau ikut dengan gerbong saya atau tim saya fasilitasi begitu ya. Apa aja fasilitas yang saya berikan ya, satu pasti pembinaan gitu ya. Pembinaan itu apa ya, kita omongkan kamu kurang bisa apa, intinya gitu. Konsepnya sudah tidak belajar di kelas gitu ya, tapi seperti bootcamp itu loh, ada mentor, ada mente gitu ya. Jadi saya mentor kalian gitu loh. Nah, ini bagus, ini sudah ada berapa ya, bentar saya lihat kan lomba. Nah, ini grup ini anak TI kan 21 nih semuanya ini. Jadi sudah ada sekitar 24 ya. Oh, sudah 50 ya. Silahkan yang mau ikut gerbong dengan saya. Kenapa sih seperti ini? Saya harus buat seperti ini ya. Karena saya kan nggak bisa maksa. Ini semuanya kan kesadaran sendiri. Kalau mau pengen maju, ya ikutlah. Ya, kalau dosen lain tidak membuka kesempatan ya nggak apa-apa. Saya membuka kesempatan. Gitu. Kira-kira apa yang kalian dapat di sini ya? Saya pasti prioritaskan teman-teman yang masuk di sini ya, di grup ini ya. Satu, kan ada project. Ya, project itu berkaitan dengan honor pasti ya. Ada kemarin yang vokasi butuh aplikasi gitu ya. Ya saya kasih pertama di grup ini, saya nggak akan posting kemana-mana. Saya posting pertama di situ. Kenapa? Saya anggap orang-orang yang di situ sudah punya komitmen gitu ya. Kemudian kalau ada lomba ya saya ikut. Saya haruskan ikut lomba. Tapi tidak jalan sendiri, saya pasti bimbing kan gitu. Nah, kemudian juga dipastikan nanti hasilnya terbaik gitu ya. Nah, beberapa yang sudah ikut saya dulu waktu awal-awal kalian maba itu, ada beberapa orang yang langsung dia semangat ikut lomba, menang sampai 2 kali, juara 1 2 kali, dapat duit itu. Jadi nggak apa-apa, motivasinya untuk uang itu nggak apa-apa, tidak salah gitu ya. Karena saya dulu zaman mahasiswa itu seperti itu, ikut PKM itu sampai 5 proposal yang didanai 4, semuanya dapat duit gitu ya. Bisa beli modem, bisa beli
gadget, bisa beli alat-alat elektronik saat itu. Karena semuanya belanja untuk modal PKM-nya, gitu loh. Jadi berpikir, jadi konsepnya itu seperti itu, teman-teman. Yang baik loh ya. Jadi kalau kamu misalkan sekarang hanya punya laptop, tidak punya mouse, tidak punya headset, tidak punya modem, nah itu gimana ya saya caranya bisa beli yang merek bagus yang harganya mahal? Ikut lomba, terus nanti dianggarkan sebagai bahan habis pakai, gitu loh. Jadi motivasinya adalah untuk menambah modal belajar, gitu ya. Ya. Misalkan mau beli Arduino, beli ESP, peralatan elektronik, itu kan ya banyak yang harganya mahal toh, daripada saya harus minta duit bapak ibu gitu kan. Saya ikut lomba gitu ya, menang tak belikan itu kan. Kalau PKM misalkan, kan nanti dikasih duit sama pemerintah kalau lolos didanai. Belikan itu untuk modal kalian ya. Saya tuh banyak di rumah nih. Di rumah saya itu alat-alat yang canggih-canggih elektronik ya. Terutama ya kamera, misalkan kamera yang harga 5 juta untuk RGBD itu punya saya. Jadi saya nggak pernah beli. Hasil dari penelitian ya. Jadi, ikut proposal penelitian untuk apa habis pakai ya kan dibelikan peralatan modem lah, router, terus kamera, mini PC ya itu harganya 5 jutaan lebih. Itu cara cerdas untuk bermodal ya untuk membeli barang-barang yang mensupport kompetensi kita, tidak harus beli, tidak harus merogoh kocek sendiri ya. Tapi diikutkan kompetisi proposal untuk mendapatkan dana ya. Kemudian dibelikan. Nah, kalau kayak gitu boleh nggak Pak? Boleh, halal ya. Karena memang masuk di proposal, maksudnya bahan habis pakai untuk mendukung penelitian. Nah, kalau dibelikan makanan itu yang dosa. Dibelikan seafood apa, dibelikan untuk belanja yang baju. Nah, itu yang nggak boleh gitu loh. Ya. Tapi kalau dibelikan bahan-bahan atau alat-alat yang mendukung kuliah itu boleh ya. Boleh, modem misalkan. Boleh ya. Nah, seperti itulah kita harusnya mindsetnya itu teman-teman ya. Jadi semangatlah ya. Semangatlah untuk mengikuti seperti ini. Terus yang kedua, berulang kali saya bilang bahwasanya kalian itu harus membuat portofolio ya. Portofolio itu bukanlah hal yang sepele ya. Jangan sampai portofolionya kosong. Ya. Isilah sebanyak-banyaknya dengan pencapaian ya, salah satunya prestasi. Pastilah HRD itu akan memilih orang yang dia itu berprestasi sejak kuliah daripada ya minim prestasi atau tidak berprestasi gitu loh. Ya, jadi kita itu harus jadi pejuang. Pejuang untuk hidup kita sendiri, untuk calon keluarga kita ya. Terutama yang cowok gitu ya, sebagai calon pimpinan rumah tangga itu kan harus punya strategi dari sekarang ya. Cewek juga lah, cewek masa mau tidak punya pencapaian kan gitu, pencapaian dalam karir misalnya ya, dia berusaha jadi wanita profesional tapi tetap tidak menyalahi kodratnya sebagai istri misalkan ya, tapi punya penghasilan dan pekerjaannya ya tidak harus yang berat ya, tapi menghasilkan duit yang banyak gitu ya. TI kan kerjanya nggak berat ya, di depan laptop kan gitu, ini menghasilkan gitu loh ya. Jadi semuanya gitu loh, kita harus pikirkan karir kita ya. Karir dibangun mulai dari sekarang ya, mulai dari kuliah, karena portofolio itu sebuah lembaran kosong, kertas kosong yang kalau tidak kamu isi ya akan kosong gitu loh ya. Kalau tidak kamu isi dengan pencapaian ya itu akan kosong sampai nanti kamu lulus, lembar CV-mu itu juga akan kosong ya. Dan siapa yang harus mengisi ya? Kita sendiri, kamu sendiri ya. Kampus itu hanya memberikan 2 lembar, 1 ijazah, 1 transkrip, cuma itu dong ya. Ketika udah wawancara kan yang dilihat bukan itu gitu, yang dilihat CV ya, kurikulum kita terutama, baru dites kemampuannya kan gitu. Setidaknya di CV itu jangan yang biasa-biasa gitu loh ya.
itu. Nah, oke. Jadi ada beberapa kompetisi yang yang bisa kita ikuti ya. Misalkan kalian masih 2021 masih berkesempatan semua. Misalkan ada yang pinter dulu ikut MIPA ya, jadi tim Olimpiade SMA itu masih ada kelanjutannya di tingkat perguruan tinggi namanya KN MIPA ya. Kalau ada yang kepengen ikut ya bisa hubungi saya ya. Terus Satria Data ini yang pengen belajar atau yang punya ketertarikan pada bidang sains data ya. Jadi machine learning ya, artificial intelligence dan lain itu tentang data itu ada juga eventnya di sini. Jadi event-event di nasional. Jadi memang kuliah itu tempatnya lomba sih. Di SMA itu tidak ada sebanyak ini ya. Tapi kalau kuliah lomba-lomba itu bisa sampai, waduh kok nggak berhenti ya. Memang banyak sekali. Artinya apa? Ini kesempatan yang besar untuk kalian. Ini untuk membuat pencapaian. Gitu loh, ya. Debat juga ada. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mawapres ini berat ya, tapi nggak masalah. Kalian kalau harusnya memulainya dari semester 1. Kemudian bisnis Mas, ini manajemen dan keuangan, ini sama kayak bisnis plan. Nah, ini yang saya siapkan, lomba inovasi digital mahasiswa. Ya. Saya harapkan teman-teman ada yang berminat untuk ikut di sini ya, sebagai bagian untuk memperbanyak pencapaian prestasi kalian individu ya, untuk portofolio yang menunjang karir ya. Ini balik lagi, ini yang butuh bukan saya. Jadi tolong dipikirkan bahwasanya sebenarnya kalian ini yang membutuhkan untuk memperbanyak, melengkapi portofolio kalian, gitu loh ya. Jadi logikanya jangan dibalik, bukan kampus yang butuh, tapi kamu yang butuh. Karena ini sebenarnya kan memberikan kesempatan pada kalian, gitu kan. Untuk apa? Yaitu tadi untuk mewarnai CV-mu, kurikulum vitae-mu, ya. Nah, di LIDM ini menarik ya, karena nanti cabang lombanya itu bikin aplikasi. Ya, anak TI itu banyak sekali kesempatannya. Hampir setiap lomba itu butuh anak TI, makanya jangan kaget. Nah, misalkan LIDM, bentar lagi ini saya harap teman-teman di sini ada yang mulai ancang-ancang gitu ya, untuk boleh mikirkan judul, atau paling gampang silahkan bergabung di grup saya ya. Saya sharing lagi ya linknya ya. Sudahlah, siapapun boleh masuk ke sini. Saya tuh sampai bikin acara offline khusus untuk ini. Nanti saya akan buat acara offline khusus yang memang masuk di grup ini. Jadi saya bina ya. Saya kondisikan. Nggak ada ruginya pokoknya. Nah, untuk yang pengen maju, yang berpikiran maju, monggo. Nah, ini ada lomba-lombanya, ada 5 ini yang memungkinkan itu kita itu 1 dan 2. Ya, kalau yang suka video ya boleh sih nomor 3. Tapi nomor 1 ini kan buat aplikasi web kayak LMS, kayak Moodle, kayak apa? Pokoknya untuk belajar ya, website untuk belajar. Kemudian yang kedua ini bikin animasi atau apa ya, biasanya praktikum online misalkan, pakai animasi apa. Ini masih ada kaitannya dengan TI. Ya. Ikut-ikutlah yang seperti ini, itu ikut ya. Nah, itu LIDM. Nah, terus juga yang lain-lain ya banyak ya, terutama kayak PKM itu. Nah, kontes robot, nah, ini masih kita inisiasi ini, tapi kita dituntut untuk ikut juga ini ya. Nggak tahu, saya masih mikirkan, mungkin nanti saya akan bikin tim nanti. Kemudian gemastik ini yang wajib kita ikut dan kita selalu ikut gitu ya. Selalu ikut kita. Tahun kemarin 2 tahun kemarin ada yang menang sampai juara 3 nasional. UB Fakultas Komputer aja kalah, tidak ada yang masuk di juara. Kita masuk 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin tidak ada yang masuk sama sekali, dari Wilkom juga nggak ada, dari kita nggak ada. Ya, tapi kita selalu mengirimkan sampai babak final itu selalu. Nah, tahun ini
saya akan memulai lagi pembinaannya dari awal ya. Karena eventnya itu banyak sekali cabang lombanya. Ada pemrograman ya, ada keamanan cyber, data mining, UI UX ya. Kalian sudah bisa ini desain ikut di sini di UX design. Kemudian ada animasi kota cerdas ya, ini IoT Internet of Things ya. Ada karya tulis lagi ya kan. Ada pengembangan software piranti cerdas sistem IoT ya, dan bisnis TIK. Jadi cabang lombanya banyak, nanti kita akan start beberapa bulan lagi, mungkin bulan depan ya, akan kita mulai pembinaannya. Tapi jadi gini teman-teman, saya akan prioritas pokoknya yang ikut gerbong saya, yang ikut di grup saya ini. Nah, silahkan join, ya. Biar fokus gitu ya, biar fokus. Jadi langsung nanti kita buat agenda-agenda training, pembinaan gitu ya. Kita belajar bareng, online atau offline gitu ya. Jadi ini sebuah tim ya, ini tim, bentuknya sudah tim. Gitu loh. Ya. Jadi saya harap teman-teman 2021 ini antusias nih untuk ikut ini ya. Ini saatnya tahun kalian ini. Jadi tahunnya kalian ini 2021 sekarang sebagai tim leader nanti. Nanti yang 2022 hanya akan masuk bulan September sebagai anggota nanti ya. Untuk persiapan PKM tahun depan ya. PKM tahun depan nanti bulan-bulan akhir tahun November itu sudah dibuka. Nanti kalian harus jadi tim leadernya. 2021 itu harus jadi ketuanya. 2022 sebagai anggotanya. Gitu loh. Ya, terus beberapa tugas nanti saya arahkan untuk memulai membuat proposal ya. Untuk yang saya ajar sensor ya. Saya minta nanti ini proyeknya nanti langsung membuat proposal. Ya, proposal. Entah itu proposal untuk ikut lomba apapun terserah, mau diikutkan ke Gemastik boleh, ke PKM boleh, ke LIDM boleh, atau ke kompetisi lain boleh. Ya, tapi bentuknya sudah proposal. Nah, karena kalian sudah dapat materi tentang sensor, gitu kan? Tentang sensor. Nanti saya akan komunikasi dengan Bu Novi juga agar kelas yang diajar Bu Novi juga punya proyek yang sama. Ya. Jadi output dari kuliah nanti selain dapat nilai akhir ya, juga menghasilkan satu proposal yang siap diikutkan lomba. Konsep itu harus kita mulai sekarang, biar kita tidak keteteran lagi ya. Jadi kita sudah jadi fakultas, kita bersaing dengan fakultas lain di Brawijaya, sehingga kita larinya harus lebih cepat dari mereka, gitu ya. Itu komitmen kita semua ya. Tolong ya teman-teman ya, semangat, dijaga semangatnya, dan ya itu tadi loh, kuliah tidak hanya sekedar kuliah ya, tapi kuliah itu mencari pencapaian untuk bisa dituliskan di portofolio untuk menunjang karir ya. Outputnya karir gitu loh ya, bukan outputnya untuk kampus, tidak, buat kalian sendiri ya. Oke, bentar, habis ini masuk materi bentar ya, saya minum dulu. Oke ya, saya tunggu partisipasi aktifnya. Silakan kalau bingung atau apa, bagaimana memulainya. Memulai paling gampang adalah join di grup saya. Ya, semuanya akan kita lakukan di situ. Oke, baik, kita akan masuk ke materi. Terakhir itu sudah masuk di ini ya, di arsitektur ya. Nah, masih buka materinya.
Oke, yang kemarin analogi sudah ya. Nah, sekarang kan masuk ke sini ya. Jadi balik lagi, kita agar memudahkan kita untuk memahami komputer ya, mikroprosesor, kita pakai analogi air kemarin. Bayangkan ini seperti tandon air. Ya, ini kayak tandon air ini. Mikroprosesor. Ini nama lain mikroprosesor itu IC atau embedded device ya, embedded device, sistem tertanam, embedded device. Nanti ada mata kuliah embedded system semester depan. Isinya adalah program mikroprosesor. Ya, memprogram ini. Ini kan kita ada otaknya nih. Kita akan memprogram saklar-saklar yang ada di sini. Ya, programnya pakai apa ya? Pakai bahasa pemrograman ya. Kalian udah belajar bahasa C ya, pakai C gitu kan. Nah, sistem mikroprosesor ini ya. Jadi dia memproses data dan instruksi. Ya. Untuk apa? Jadi kita menggunakan sistem mikroprosesor itu untuk apa sih? Banyak hal ya, kalau kita menggunakan komputer itu untuk apa aja? Untuk perhitungan ya. Ya, membantu kita bekerja di Excel itu kan penuh dengan perhitungan. Atau menggunakan software matematik, ya, MATLAB dan lain-lain itu juga untuk hitung-hitungan matematika. Ya, kemudian yang kedua juga untuk otomasi. Ya, banyak kan sistem-sistem yang pakai mikroprosesor, ya, misalkan apa, mesin cuci, AC, ya, itu semuanya bisa di remote. Ya. Cara nge-remote-nya di dalamnya ada IC-nya, ada embedded device-nya, atau embedded system-nya. Bentar ya. Oke. Jadi 3 hal ini yang utama. Terus yang ketiga untuk pekerjaan berulang ya. Komputer itu kan dikerja untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berulang ya. Dia tidak mengenal lelah. Ya, misalkan untuk perhitungan ini banyak yang menghitung dengan konsep iterasi atau berulang. Misalkan menghitung luas ya. Menghitung apapun ya, pekerjaan-pekerjaan yang harus mengulangi dengan proses yang banyak. Ya. Misalkan untuk data mining itu, ya, untuk cryptocurrency ya, untuk mining, itu komputer digunakan untuk looping ya, untuk memproses rule ya atau aturan untuk mendapatkan uang kripto itu. Pekerjaan kenapa harus pakai komputer yang spek tinggi ya, karena harus ada proses perhitungan yang berulang-ulang di situ. Dan banyak kali ya, bisa miliaran kali gitu ya. Makanya kalau pakai manusia nggak mungkin. Harus dikerjakan oleh komputer. Nah, kemudian apa yang diproses dalam sebuah mikroprosesor itu hanya 2 sebenarnya, data dan instruksi. Instruksi itu kalau kita mau misalkan ngeprint ya, kita akan ngeklik tombol print. Akan komputer untuk mengirimkan sinyal ke printer. Printer dia akan mengambil data, ya, data untuk di print gitu kan. Nah, itu sudah 2 proses yang dijalankan. Ya, dia ada instruksi yang dikirimkan ke printer melalui mikroprosesor, kemudian ada data yang di-print oleh printernya gitu ya. Makanya di dalam mikroprosesor itu sebenarnya olah-olahan data. Jadi mengolah data. Nah, mikroprosesor jangan dibayangkan hanya ada di komputer ya. Di peralatan-peralatan elektronik seperti kalkulator itu di dalamnya juga berbasis mikroprosesor, IC kecil tapi. Nah, biasanya IC-nya ini masuk dalam kategori ASIC, Application Specific IC. IC yang sudah ditanamkan program khusus untuk aplikasi kalkulator perhitungan. Terus yang contohnya ASIC yang lain apa? Printer. Printer itu dalamnya ada IC-nya, tapi IC-nya sudah diprogram khusus hanya untuk menjalankan pekerjaan cetak. Nggak bisa buat ngitung. Beda dengan kalkulator. Kalkulatornya bisa ngitung, nggak bisa buat nyetak. Nah, itu IC atau mikroprosesor yang sudah didesain
hanya untuk satu tugas, single task. Berbeda dengan komputer. Komputer itu IC yang dipersiapkan untuk diisi program. Jadi kita bisa membuat atau memfungsikan komputer sebagai apa? Untuk ngeprint, untuk gambar, ya, untuk berhitung. Nah, itulah kenapa kok mikroprosesor itu harganya mahal ya, karena dia itu versi yang lebih lengkap dari ASIC ini, ASIC atau nanti kita sebut microcontroller. Nah, jadi kalau mau dilihat secara garis besar itu hanya ada 3 sistem di dalam mikroprosesor. Ada ALU, Arithmetic Logical Unit, ada register atau memori, dan control unit. Ya, kemudian ada I/O nih untuk di luar. Nah, yang paling penting yang harus kalian pahami, teman-teman, itu nanti di register atau memori ini. Ya. Di register atau memori ini. Ini yang sangat-sangat penting. Ya. Jadi yang mengolah data instruksi tadi untuk nyimpen, ya, itu semuanya nanti diletakkan di sini. Jadi data dan instruksi itu nanti akan masuk ke sini. Ya. Kemudian dua unit ini untuk memproses ini, dua unit untuk memproses. Kalau berhubungan dengan perhitungan, dia akan diproses di sini. Misalkan perkalian, pembagian, ya, sisa hasil bagi, akar kuadrat dan lain. Itu nanti akan diarahkan ke unit pemroses yang namanya ALU. Ya, kalau yang lain-lain yang mungkin tidak berkaitan dengan perhitungan, contohnya misalkan mau ngeprint ke printer ya. Nanti datanya diambil dari sini, dari memori ini. Jadi bayangkan dari awal, register memori seperti sebuah lemari yang ada banyak rak-raknya di situ. Nah, sehingga dia itu sifatnya hanya sebagai tempat meletakkan data. Kemudian kontrol unit ini yang akan memproses, kamu dipanggil, mau dikirim ke printer. Nah, ini kontrol unit sebagai unit pengendalinya di sini. Dia akan berhubungan dengan output dan input. Tahu nggak output input ini maksudnya apa? Ya input ini ya outputnya komputer ya, keyboard, mouse, ya suara. Gitu. Output ya bisa layar, ya bisa printer, gitu. Nah ini berkomunikasi kan sebenarnya. Ini input masuk, disimpan dulu di lemari. Kemudian nanti kalau udah waktunya, dia akan dipanggil oleh control unit dan dikirimkan ke unit output untuk keluar. Nah, untuk memanajemen ini, ya, memanajemen data yang masuk, keluar, dan lain-lain tadi, nanti kita butuh yang namanya sistem operasi. Ya, di situ ada Windows, ada Ubuntu, ada Mac. Nah, itu sistem operasi itu tujuannya atau fungsi utamanya adalah untuk koordinasikan kinerja tiga bagian ini ya, 3 sistem ini. Sistem ALU yang berhubungan dengan perhitungan gitu kan, dan register dan control unit. Ini semuanya di-manage oleh sistem operasi secara otomatis. Ya. Karena ini kan hardware semua. Ini harus di-manage oleh software yang namanya sistem operasi. Nah, suatu sistem komputer intinya ada 5 unit dasar, yaitu input output. Nah, itu tadi ada keyboard sebagai input, ada layar dan printer sebagai output. Unit masukan, input output unit. Kemudian ada unit kontrol tadi yang saya jelaskan, dia berfungsi seperti polisi gitu ya, yang mengatur lalu lintas, yang mengatur urutan waktunya kerja. Ya. Ini unit kontrol. Kemudian ada unit aritmetik untuk menangani proses-proses yang berbasis aritmetik atau perhitungan dan logical dan berbasis logik. Dan yang penting adalah unit memori ini yang untuk menyimpan. Kemudian unit keluar. Oh, unit keluaran ada sendiri. Benar berarti yang dipisah itu. Itu ya. Jadi ada 5 ini, diingat-ingat. Nah,
Nah, itu kan kalau ini tadi ini di dalam mikroprosesor ya. Ini kalau kita lihat secara lebih jauh dari luar. Kalau kita memandang sebuah motherboard, ya. Nah, di bagian ini loh. Di bagian mikroprosesor itu yang ini, CPU ini. Ya, jadi di dalamnya ini ada register, ada ALU dan ada control unit ya. Baru dia berhubungan dengan sistem yang di luar itu, ada RAM di sini. Nah, ini RAM. Kemudian berhubungan dengan sistem I/O ini, sistem I/O-nya komputer. Ya, ada hard disk di sana. Hard disk nanti masuk mana ya? Masuk slot ya, masuk slot di sini nanti hard disk, mouse, keyboard, network modem dan lain-lain, robot instrumen. Jadi seperti itu ya kondisinya komputer itu kalau kita lihat motherboard. Nah, kita akan memperdalam yang ada di CPU di sini ya, di arsitektur komputer. Nah, ini kalau kita belajar sistem operasi ya, jadi sistem operasi tadi itu ada beberapa yang di manage. Ya, nanti sambil jalan aja lah. Oke ya, udah lebih dari 1 jam. Jadi sampai sini aja dulu pengantarnya. Kita akan dalami besok tentang register dulu ya. Di register ini yang sangat penting sekali fungsinya. Tanpa register ya nggak mungkin kerja. Dan register ini berkaitan nanti dengan kemampuan mikroprosesor antara satu versi dengan versi yang lain. Ya, mikroprosesor M1 milik Mac yang paling transistornya paling banyak itu dia pasti sistem memorinya, memori internal ya atau register kita nyebutnya itu pasti paling tinggi, paling banyak kapasitasnya. Kok bisa gitu? Untuk apa kan gitu pertanyaan? Kita bahas minggu depan. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada ya. Baik, tolong diingat tadi pesan saya ya. Jangan sia-siakan waktu selama kuliah, harus aktif ya. Biar nanti menunjang karir kalian. Gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.